Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Faris, dari kelas 12 IPA 6, nomor absen 25. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bab mutasi dengan PowerPoint yang sudah saya bikin. Oke, sebelumnya saya mohon maaf apabila ada suara gerusak-gerusuk karena kebetulan di luar sedang hujan. Oke, saya share screen terlebih dahulu. Ya. Bab mutasi. Apa sih mutasi itu? Mutasi adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik, yaitu DNA maupun RNA, baik pada taraf urutan gen maupun pada taraf kromosom. Perubahan ini bisa membuat terjadinya perubahan sifat, baik pada tingkatan sel maupun pada makhluk hidupnya. Peristiwa terjadinya mutasi disebut mutagenesis. Selanjutnya, penyebab mutasi. Sebelumnya, ini ada istilah itu mutagen. Mutagen itu adalah sejumlah zat penyebab dari mutasi tersebut. Yang pertama ada mutagen biologi, contohnya ada bakteri dan virus. Yang kedua ada mutagen fisika, contohnya unsur radioaktif, yaitu thorium dan uranium, radiasi sinar X, dan juga sinar alfa, beta, dan gamma. Kemudian ada mutagen kimia, contohnya itu pestisida, hidroksil amino, asam nitrit, etil metana sulfonat, etil etan sulfonat, siklamat, dan akrida. Selanjutnya ada macam-macam mutasi. Macam-macam mutasi itu terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama ini berdasarkan letak mutasi. Terbagi menjadi 2 yaitu mutasi somatik dan juga mutasi gametik. Apa sih mutasi somatik itu? Mutasi somatik adalah mutasi yang terjadi pada sel soma, yaitu sel tubuh, seperti jaringan otot, jaringan saraf, zigot, sel-sel embrio, dan lain-lain. Contohnya ya, kanker kulit di sekitar mata atau karsinoma, di mana sel-sel penyusun kulit terus membelah secara tidak terkontrol, mutasi ini tidak diwariskan. Kemudian yang kedua ada mutasi gametik. Mutasi gametik adalah mutasi yang terjadi pada sel gamet. Mutasi gen dalam gamet dapat berupa mutasi autosomal pada kromosom tubuh dan mutasi gonosomal pada kromosom kelamin. Oke, selanjutnya ya, berdasarkan penyebabnya. Berdasarkan penyebabnya, mutasi terdiri dari 2, yaitu mutasi alami atau spontan dan juga mutasi buatan atau induksi. Yang pertama mutasi alami. Mutasi alami disebut juga mutasi spontan adalah mutasi yang terjadi dengan sendirinya di alam. Mutasi ini dapat disebabkan oleh radiasi radioaktif alam, sinar ultraviolet, radiasi yang terkandung dalam jaringan yang terkontaminasi, dan lain-lain. Mutasi ini mengakibatkan kelainan atau penyakit pada organisme penderita. Mutasi alami bersifat resesif, steril, dan letal. Kemudian yang kedua ada mutasi buatan atau induksi. Mutasi buatan disebut juga mutasi induksi, yaitu mutasi yang terjadi oleh usaha manusia. Mutasi ini menggunakan mutagen fisikawi atau kimiawi. Mutagen fisikawi dapat berupa radiasi sinar X, radiasi sinar gamma, radiasi sinar elektron, dan lain-lain. Mutagen kimiawi dapat berupa kolkisin, asam nitrat, gas metan, senyawa alkil, dan lain-lain. Selanjutnya, berdasarkan tempat terjadinya. Berdasarkan tempat terjadinya, terdiri dari 2, yaitu mutasi gen atau mutasi titik, dan juga mutasi kromosom atau mutasi besar atau yang bisa disebut aberasi. Mutasi gen adalah mutasi yang terjadi pada susunan basa nukleotida pada molekul DNA. Sedangkan mutasi kromosom adalah mutasi yang terjadi pada struktur dan jumlah kromosom mutasi ini terjadi akibat kesalahan saat meiosis. Selanjutnya, dampak positif dan juga dampak negatif dari mutasi. Ya, kita ke positif dulu. Dampak positif dari mutasi yang pertama, dapat menciptakan variasi tanaman yang bebas hama dan lebih unggul. Yang kedua,
dapat meningkatkan produksi pangan secara efektif dengan dana yang lebih sedikit. Kemudian dampak negatif dari mutasi yang pertama, menyebabkan banyaknya kelainan genetik yang berakibat kanker atau sindrom tertentu. Yang kedua yaitu dapat membahayakan lingkungan dan juga dapat menyebabkan kematian. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.